Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Nurmayanti, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Siti Sukaisi, Guru Prakarya dan Kewirausahaan dari SMA Negeri 3 Rangsang Pesisir. Selamat pagi Ibu Siti Sukaisi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, hari ini Ibu kita akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik ya Bu ya, di mana supervisi akademik ini melalui 3 tahap. Yang pertama ada percakapan pra-observasi, yang kedua nanti saya melihat Ibu mengajar di kelas, yang terakhir nanti ada percakapan pasca observasi. Baiklah Ibu Sukaisi, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi untuk melihat persiapan yang Ibu lakukan sebelum mengajar di dalam kelas nanti. Baik Bu, terima kasih sebelumnya atas waktu yang Ibu berikan kepada saya untuk melakukan coaching pada pagi hari ini. Baik Ibu Sukaisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, Ibu nanti mengajar di kelas berapa ya Bu ya? Kelas 12 Bu. Kelas 12 ya Bu ya. Kelas 12. Mata pelajaran apa Bu? Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Prakarya dan kewirausahaan. Kalau boleh tahu Bu, materinya pada pagi hari ini tentang apa ya Bu ya? Ya, materi yang akan saya sampaikan nanti ialah tentang strategi promosi usaha. Strategi promosi dan usaha. Ya. Durasinya berapa jam pelajaran Bu? Durasinya 2 kali 45 menit. 2 kali 45 menit ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, adapun tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini apa ya Bu ya? Ya, tujuan pembelajaran saya pada pagi hari ini nanti yang akan saya sampaikan tentang agar peserta didik mampu memahami ya strategi promosi usaha, dan yang kedua peserta didik mampu memahami rencana promosi usaha produksi, Ya. kemudian yang ketiga peserta didik mampu melakukan promosi produksi penjualannya. Berarti tujuan pembelajaran Ibu agar peserta didik bisa mengetahui strategi promosi produk yang akan dibuat nantinya ya Bu ya. Baik, setelah mengetahui tujuan pembelajarannya, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dari pembelajaran hari ini? Yang pertama ya Bu ya, Ya. area pengembangan yang hendak saya capai. Ya. Yang pertama mengembangkan kemampuan kognitif ya dengan cara menyampaikan materi pembelajaran strategi promosi usaha. Ya. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempromosikan produksi penjualan nanti. Yang ketiga, mengembangkan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Ya, berarti area pengembangannya itu tidak hanya dari segi sikap Bu ya, dari kognitif dan nanti sampai kepada keterampilan anak dalam membuat suatu produk. Menarik sekali Bu ya. Setelah kita tahu dari area pengembangannya ini, kira-kira strategi apa yang Ibu persiapkan nantinya di dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, tentang strategi yang akan saya siapkan, saya akan menyiapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan siswa, sesuai dengan RPP yang saya buat nantinya. Oke, berarti strategi yang Ibu siapkan selain RPP, berarti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan, kemampuan anak di dalam kelas ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih sudah coaching kita pada pagi hari ini. Nanti kita berjumpa kembali pada saat observasi di kelas, dan nantinya kita juga akan ada percakapan pasca observasi ya Bu ya. Semoga pembelajaran Ibu pada pagi hari ini berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Sukaisi. Sampai jumpa nanti di pasca observasi. Saya akhiri dulu Bu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap, Bu. Apa kabar sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari ini kita belajarnya ya diberi kesehatan, kemudahan, semoga kita selalu mendapat kemudahan ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai belajar ya,
Alangkah baiknya kita mulai dari doa dulu. Semua kelas baca doa dulu. Mari Kak. Siap, kita melawan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Baiklah, ya. Untuk hari ini materi kita, ya, materi kita yang akan kita pelajari strategi promosi usaha pengolahan makanan khas daerah, ya, dari bahan pangan nabati dan hewani, ya. Strategi promosi usaha, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Peserta didik mampu memahami yang pertama, peserta didik mampu memahami strategi promosi usaha, ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, peserta didik memahami rencana promosi usaha, ya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita melakukan promosi produksi penjualan, ya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi kita strategi promosi usaha, kita biasa menjumpai, ya, kita biasa menjumpai di daerah tempat di sini atau di tempat yang pernah kalian kunjungi, ya. Kalau mungkin pernah jalan di Selat Panjang, ya, pernah tidak menemukan orang berjualan? Ya, pernah, ya? Sering. Ada yang berjualannya sering, ya kan? Ya. Ada yang berjualannya secara di tempat, ya, ya, secara tetap. Dan ada yang penjualannya di media sosial, ya. Jadi dalam promosi tersebut, bagaimana mereka menawarkan produk-produknya, produk tersebut? Ya, bagaimana promosinya? Kalau media sosial Ya, kalau media sosial. Kalau pedagang-pedagang ini? tidak teriak Bu. Teriak. Memanggil. Bagaimana cara teriaknya? Ayo Bapak Ibu. Kalau bakso, ya, kalau ada jual nasi itu, ya, kalau mereka, ya, itu bakso, ya, itu tandanya dia memanggil untuk membeli. Nah, jadi untuk anak-anak ibu yang calon-calon wirausaha, ya, calon-calon wirausaha, kita harus menentukan dulu, ya, bagaimana strategi untuk membuka usaha itu, ya, melalui promosi. Jadi sebelum ibu masuki, kita masuk dulu ke pengertian tentang strategi promosi. Strategi promosi ini adalah suatu perencanaan aktivitas di mana, ya, di mana si pembuat produk, ya, memperkenalkan hasil produksinya, ya, memperkenalkan hasil produksinya melalui berbagai macam cara. Itu pengertian strategi promosi. Apa tadi? Suatu aktivitas, ya, suatu aktivitas di mana si pembuat produksi memperkenalkan produknya yang akan dijual, ya kan? Ya, jadi ini ada tujuannya. Mengapa dia harus memperkenalkan produksinya? Ya, mengapa dia memperkenalkan produk yang dibuatnya? Supaya apa? Salah satunya tujuannya untuk, ya, si pembeli itu atau konsumen itu mengenal produk kita. Ya kan? Ya enggak? Iya. Kalau kita tidak promosi, mana orang tahu? Ya kan? Iya. Nah, contohnya tadi seperti orang menjual es tontong misalnya. Es tontong, ada harga yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang sampai 5.000 yang disewakan. Jadi ada perbedaan harga. Kemudian yang kedua, produksi penjualan ini, ya, bertujuan menarik peminat membeli, ya, menarik peminat pembeli. Bisa dicatat tuh, ya, bisa dicatat. Yang pertama tadi, ya, tujuan penjualan produksi, ya, tujuan penjualan bertujuan satu, meningkatkan volume.
atau konsumen. Ya, yang kedua, menarik peminat pembeli atau konsumen. Ya. Satu apa bu? Meningkatkan volume produksi penjualan. Volume apa? Produksi penjualan. Nomor satu. Yang kedua, menarik peminat pembeli atau konsumen. Menarik peminat pembeli atau konsumen. Yang ketiga, membentuk kesadaran konsumen. Menarik kesadaran konsumen. Kesadaran. Iya. Membentuk kambing. Iya, membentuk kesadaran konsumen. Padi menarik peminat pembeli. Yang kedua, yang ketiga, membentuk kesadaran konsumen. Tahu bagaimana maksudnya membentuk kesadaran konsumen? Konsumen membeli harus membayar. Betul. Yo. Konsumen membeli harus membayar. Coba siapa yang bisa? Membentuk Konsumen itu membeli. kesadaran konsumen. Tujuannya untuk apa? Menghargai produk kita, Bu. Contohnya, kalau untuk kesadaran konsumen itu, misalnya kalau makanan atau produk kita yang kita jual itu misalnya enak, ya, mereka akan membeli lagi. Itu tujuannya, ya. Konsumen sadar. Ya, dia sadar bahwa produk yang kita jual itu ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Ada yang kedua ada keunggulannya. Enak. Ya, mungkin enak rasanya, ya. Unik, Bu. Jadi itu ada kelebihannya juga. Oke, sekarang ada yang ditanyakan? Masih ada, Bu. Ada. Tidak ada. Oke, baiklah. Kalau tidak ditanyakan, untuk lebih jelas lagi, kita seperti biasa berkelompok, ya. Kita mendiskusikan bagaimana menentukan kelompok ini, ya. Jadi ibu itu mulai dari kelompoknya berkolaborasi, ya. Itu dari 1 sampai 4. Berarti kelompoknya ada 4 kelompok, ya. Sampai 4. Yang mendapatkan nomor 1, kelompok 1, yang dapat nomor 2, kelompok 2, dan seterusnya sampai nomor 4. Jadi mulai dari baris ini dulu, ya. Mulai dari baris ini. Dari sana. Bisa. Biar Saya dari sana. Oke, bisa dimulai? Bisa mulai Rita? Oke. Berhitung mulai Rita. 1. 1, 2, 3, 4, 1. Betul. Sampai empatnya. 2, 3, Berapa 4, 1, 2, 3, 4. 1. Yakin? Ah, 1. ini satu. Belum mereka? Wardi 2. 2, lagi 3. Oke, baiklah. Bu. Sekarang ayo kita bentuk kelompok sesuai nomor Urut. masing-masing. Pak, mana? kami kabur dulu. Oke, baiklah. Ibu. Ya. Sekarang tugas kalian, ya, cari untuk referensi, cari di internet, tugas untuk promosi dan strategi promosi usaha, ya. Ya, boleh Bu. Please. Tugas strategi promosi usaha. Strategi. Strategi bu. Strategi usaha. Strategi usaha. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara penjual strategi dalam mempromosikan jualannya? Oh, udah baik ini. Ada beberapa langkah pengusaha itu membuat strategi untuk mempromosikan penjualannya. Ya. 1. Jadi di sini jelaskan, ya. Jadi jelaskan masing-masing kelompok. Oke, sekarang kerjakan sekarang. Ini profesional bikin tradisional. Itu
Oke, semuanya udah siap semua ya? Siap semua ya? Oke. Baiklah, kalau sudah selesai semuanya, kita akan mempresentasikan ya. Mempresentasikan hasil dari kelompok ada masing-masing. Jadi, kelompok mana dulu yang mau mulai? Kelompok 1 dulu, Bu. Di Kelompok 1 dulu kan satu. Ada kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kita mesti ada berapa ya? Kelompok 1 kelompok 5. Dari 1 dari 2 3. Saya ada berapa? Ya, so, Ini kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 1 udah siap? Ya, Bu. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana cara penjualan, strategi dalam promosi penjualan, dan ada berapa langkah. Jelaskan. Nah, yang kami dapatkan dari artikel yang kami baca tadi yaitu ada 5 langkah. Yang pertama yaitu tahu target pasar. Nah, sebelum kita mempromosikan sebuah produk yang kita akan jualkan, kita harus tahu yaitu target pasar. Karena hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengetahui target pasar. Untuk melakukan pengenalan target pasar dapat melalui riset terlebih dahulu. Riset dapat berdasarkan keinginan atau kebutuhan target pasar. Jika sudah mengetahuinya, maka sangat mudah sekali kita dalam mempromosikan penjualan kita. Nah, yaitu yang kedua yaitu satukan tujuan. Satukan tujuan ini yaitu langkah kedua yang sangat perlu kita pahami, karena kalau tidak ada tujuan yang bersatu, maka akan berantakan penjualan dalam promosi kita. Ada banyak tujuan yang kami baca tadi. Kami hanya dapat menyimpulkan yaitu meningkatkan tanggapan yang baik dari konsumen. Sepertinya kalau kita promosi kan banyak tuh orang bertanya-tanya, ini produk apa, bagaimana pembuatannya. Nah, kita harus memberikan tanggapan yang baik kepada konsumen dengan cara yaitu berkata baik-baik, sopan santun, dan ramah. Dan yang ketiga yaitu menggunakan media sosial. Nah, kita promosi tidak harus di pasaran atau di rumah. Kita juga bisa promosi dalam media sosial seperti di Instagram, di Facebook, di Twitter, di WhatsApp, yaitu media sosial. Yang penting kita harus tahu bagaimana cara unggahan produk kita dalam waktu yang tepat, dan tentunya kita harus membuat video kita dengan menarik supaya pembeli tertarik dengan produk kita. Yang keempat yaitu kerjasama dengan influencer. Nah, influencer ini yaitu pendukung atau pendukung kita dalam mempromosikan, seperti dukungan dari teman-teman, dukungan dari orang tua, dan dukungan dari saudara. Dan yang kelima, memberikan potongan harga. Nah, ini sangat menarik sekali dalam kita mempromosikan produk kita, yaitu memberikan potongan harga. Yaitu seperti jualan kita memberikan diskon 50% dari harga jualan kita. Hanya itulah yang dapat kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1. Teman-teman ini tanya. Oke, baiklah. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kedua, strategi dalam mempromosikan penjualannya ada beberapa langkah, jelaskan. Langkah-langkah kami ada 8. Satu, tentukan tujuan promosinya terlebih dahulu. Tentang target pasar. Target pasar. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengetahui target pasar. Siapa yang menjadi sasaran produk kita dan sebab ini panduan untuk merumuskan strategi promosi ke depannya. Selanjutnya, satukan tujuan seperti menciptakan tanggapan yang baik dari konsumen. Terus meningkatkan kualitas produk, meningkatkan persaingan produk dengan kompetitor dan menghasilkan keuntungan maksimal. Selanjutnya, menggunakan media sosial. Strategi promosi yang bisa dilakukan oleh kita adalah memanfaatkan media sosial. Ada banyak media sosial yang tersebar pada masa kini. Kita harus menggunakannya dengan maksimal dan perlu tahu tips bagaimana memanfaatkan media sosial sehingga menjadi strategi promosi. Selanjutnya, beri potongan harga. Strategi promosi yang mampu menarik perhatian konsumen adalah potongan harga. Maka sudah pasti konsumen akan berbondong-bondong menyerbu produk jenis kita. Selanjutnya, membangun tempat usaha yang strategis, seperti memilih tempat yang mudah dijangkau pembeli. Lagi, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, seperti ramah tamah terhadap pelanggan agar pelanggan datang lagi. Selanjutnya, membuat toko online agar orang-orang jauh mengenali produk kita dan juga harus berdiri. Memiliki media sosial perusahaan supaya bisa memposting produk-produk kita di sosial media seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Instagram, dan masih banyak lagi. Baiklah, hanya itu yang bisa kami presentasikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana cara membuat strategi dalam mempromosikan penjualannya, ada berapa langkah, jelaskan. Di sini kami mendapat 5 strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama, kenalilah pelanggan Anda. Maksudnya pelanggan kan adalah raja. Berarti maka dari itu kita melayani pelanggan kita dengan baik, ramah, sopan dan tidak sombong apapun, dan pokoknya kita harus berbicara yang baik-baik. Yang kedua, pilih lokasi yang strategis. Berarti kita harus melihat tempat di mana tempat itu memiliki keramaian yang mudah mengenal produk kita dan memiliki daya tarik untuk mampir ke tempat produk kita. Yang ketiga, menggunakan internet marketing. Berarti di sini kita mempromosikan produk kita melalui sosial media agar orang-orang lebih mengenal dan kita paham seperti apa orang-orang tersebut menginginkan barangnya. Nah, di situ yang keempat, lakukanlah promosi. Berarti lakukan promosi ini bisa kita di sosial media, bisa kita membuat prosedur, kita pamerkan di tempat-tempat umum supaya lebih banyak dikenal. Yang kelima, menjalin hubungan dengan pelanggan. Berarti kalau menjalin hubungan dengan pelanggan ini, kita jangan sampai membuat pelanggan kita kecewa. Berarti kalau kita berjualan secara online, kita harus mengirim barang sesuai dengan gambar yang kita letakkan di online tersebut agar pelanggan kita yang membeli tidak merasa kecewa. Jika dia datang ke toko kita, kita memperlihatkan produk asli dan tidak ada kerusakan sedikit pun agar mereka tidak kecewa dengan produk kita. Baiklah, hanya yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi promosi dalam strategi penjualan untuk mempromosikan produk. Baiklah, strategi yang kami dapatkan dari melihat Google dan menganalisis yaitu yang pertama tentang peta konsep pemasaran. Nah, kalau tentang peta konsep ini seperti contohnya kita melihat umur, melihat waktu habis target dari barang tersebut. Misalnya kalau untuk susu kaleng atau makanan-makanan itu dilihat apakah waktunya sudah habis atau belum. Contohnya pampers, kalau untuk umur mungkin kan orang besar pakai pampers yang berukuran kecil. Yang kedua yaitu dari segi produk. Kalau dari segi produk ini yaitu misalnya contohnya kemasan, kita harus menarik pelanggan agar pelanggan itu tertarik pada produk kita seperti kemasannya bagus, rapi dan bersih. Selanjutnya yaitu tempat atau lokasi yang strategis. Nah, kalau tempat atau lokasi ini kita tentunya harus memilih tempat yang ramai orang, yang selalu dilewati orang atau dikunjungi orang sehingga produk yang kita jual itu ramai pengunjungnya. Selanjutnya yaitu dari segi sopan santun atau tata krama kita. Ketika kita melayani pembeli, kita harus mengeluarkan bahasa yang baik dan sopan agar pembeli tersebut betah untuk datang ke tempat kita lagi. Selanjutnya yaitu mencari peluang untuk bergabung di komunitas bisnis. Nah, kalau di sini yaitu misalnya contohnya kita memperbanyak teman agar kita lebih memahami ilmu-ilmu tentang pemasaran atau tentang bisnis-bisnis tersebut, sehingga kita bisa tahu atau menambah ilmu kita dalam ilmu tersebut. Selanjutnya yaitu memperbanyak relasi atau teman sehingga tahu atau memperluas ilmu. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya, kita memperbanyak teman atau memperluas relasi agar produk kita itu dikenali orang ramai sehingga orang ramai itu tahu produk kita. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu mempromosikan produk kita. Nah, promosi di sini itu saya mendapatkan banyak. Yang pertama promosi fisik. Promosi fisik ini artinya itu memasarkan atau menawarkan secara langsung. Contohnya kita ke pasar, langsung ke pasar itu, langsung kita membeli pada penjualnya. Yang kedua, promosi melalui media tradisional. Kalau tradisional ini misalnya contohnya membagi-bagikan brosur kepada orang-orang yang lewat. Itu contoh media tradisional. Selanjutnya, promosi melalui media digital seperti lewat media berupa gambar atau audio, sama seperti brosur tetapi ini lebih ke digital. Selanjutnya yaitu periklanan. Periklanan di sini contohnya di TV seperti iklan sempo, sabun dan segala macam. Selanjutnya yaitu video promosi. Kalau video promosi ini seperti kita membuat video lalu misalnya diupload ke TikTok, ke Facebook, ke Instagram atau ke WhatsApp. Selanjutnya yaitu endorse. Kalau endorse ini itu mungkin lebih ke IG atau dia ke IG atau ke TikTok, itu sama juga seperti video promosi, tetapi ini kita langsung menempelkan siapa yang mempunyai produk tersebut. Selanjutnya yaitu diskon. Kalau diskon ini mungkin kita memberikan diskon kepada pelanggan agar menarik pelanggan untuk datang ke tempat kita atau memurahkan harga barang kita. Selanjutnya yang terakhir, hadiah atau bonus. Hadiah atau bonus ini misalnya contohnya beli 2 gratis 1 agar pelanggan tertarik kepada produk kita. Baiklah, cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Ya. Sekarang saya sudah berjumpa presentase. Jadi tentang strategi promosi, ya. Jadi kalian sudah membuat langkah-langkahnya apa saja yang bisa penjual, ya, seorang wirausaha membuat strategi promosinya untuk meningkatkan volume penjualannya. Ya, oke. Dari presentase tersebut, ya presentase
pembahasan tadi, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusinya tadi? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oke, Bella, sama-sama ya. Strategi promosi yang dilakukan oleh wirausaha, seorang wirausaha yang telah kalian presentasikan tadi itu Mbak. Salah satunya seperti apa? Media target pasar. Kemudian mempromosikan seperti adanya diskon, ya, misalnya beli satu dapat dua, misalnya ya ada bonusnya, ya, itu dapat satu, misalnya dua dapat ya, jadi ternyata belanja seperti ya, ya, paham sampai di sini tentang materi strategi promosi, ya, jadi kalau sudah paham, ya, untuk minggu depan kita melanjutkan tentang ya strategi promosi pemasaran produk, ya. Jadi untuk selanjutnya tidak ada yang ditanyakan? Oke, baiklah, kalau tidak ada ditanyakan lagi, Ibu Hairi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan percakapan pasca observasi setelah melihat praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Siti Sukasih di dalam kelas. Baik Bu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu karena saya sudah diberikan izin untuk melihat observasi praktik pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Terima kasih ya Bu ya atas waktu dan izin yang sudah diberikan. Baik Bu, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai observasi yang sudah Ibu lakukan praktik pembelajaran di kelas. Adapun yang mau saya tanyakan, apa yang diharapkan oleh Ibu Siti Sukasih dari percakapan kita pada hari ini Bu? Ya baik, yang saya harapkan sangat sekali ya, saya mengharapkan agar bisa sharing-sharing ya, berbagi ilmu kepada Ibu dan teman-teman sejawat yang lain, agar bagaimana ke depannya nanti perangkat pembelajaran saya itu agar lebih baik lagi Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan bisa sharing dan berbagi ilmu ya Ibu ya mengenai pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi. Baik, setelah Ibu melaksanakan praktik pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu Kasih setelah menjalani praktik pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang Ibu laksanakan tadi? Ya, perasaan saya mengajar itu senang ya Bu ya, sangat senang sekali. Apalagi tadi siswa bisa menjelaskan tentang materi strategi promosi usaha dan menyampaikan itu dengan baik. Iya, perasaan Ibu senang ya Bu ya setelah melaksanakan praktik pembelajaran tadi. Senang sekali Bu. Baik Bu, setelah Ibu melaksanakan tadi pembelajaran dengan senang, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan pada pagi hari ini? Ya, kalau untuk memperbaiki proses pembelajaran, saya ingin memperbaiki yang pertama, ingin saya perbaiki tentang RPP Bu, perangkat pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara saya mengajar, metode saya cara mengajar. Kemudian bagaimana cara mengajar itu menggunakan media dan teknologi dengan siswa itu supaya siswa itu bisa berkembang dengan baik. Berarti rencana yang akan Ibu perbaiki dimulai dari RPP yang pertama Ibu ya. Kemudian hal yang perlu yang ingin saya tingkatkan lagi ya, itu penggunaan strategi dan metode pembelajaran ya. Berarti mulai dari RPP yang Ibu buat, terus dari strategi pembelajaran dan nanti dari penggunaan metode yang akan dilakukan ya Bu ya. Oke. Setelah melaksanakan praktek pembelajaran tadi, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari ini itu sudah sesuai dengan tujuan yang pembelajaran yang tertuang dalam RPP yang Ibu buat? Ya, alhamdulillah saya merasa ya Bu ya, saya merasa sudah tercapai ya. Karena hal ini bisa saya lihat dari siswa bisa menjelaskan tentang materi
strategi promosi ya, strategi promosi usaha yang tujuan pembelajarannya ya peserta didik bisa memahami strategi promosi usaha, dan yang kedua tujuan pembelajarannya tentang peserta didik bisa memahami rencana promosi usaha, kemudian yang ketiga bisa melakukan promosi usaha. Oke, ya berarti tujuan pembelajaran yang Ibu buat di RPP ini sudah sesuai ya Bu ya? Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya Pak, sudah terlihat tadi Bu ya. Ya. Oke, yang terakhir, kira-kira apa hal baik yang akan Ibu selalu pertahankan di dalam melaksanakan praktek pembelajaran di kelas? Ya, kalau untuk hal baik yang perlu saya pertahankan, saya akan menggunakan strategi ya Bu ya, strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal baik yang ingin saya pertahankan, yang kedua saya akan melakukan pembelajaran ya yang berdiferensiasi ya dan berkompetensi sosial dan emosional dalam praktek pembelajaran di kelas. Oke, berarti Ibu Sukasi sudah mencoba mempertahankan hal-hal baik di dalam proses pelaksanaan pembelajaran agar pembelajaran berpusat pada murid ini menjadi lebih baik ke depannya ya Bu ya. Jadi kita sebagai guru ini kan memang perlu refleksi ya Bu ya, karena kita harus merefleksi hal-hal baik dan hal buruk yang untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya. Semoga Bu kita dengan adanya perbaikan, refleksi menjadi kita guru yang lebih baik lagi ke depannya Ibu ya. Baik Bu Sukasi, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan atas wawancara coaching pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Kemudian akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.